I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweet. Kita belajar khilafat yang di materinya tentang rukun iman, kan? Sebelum kita masuk belajar, biasanya sebelum belajar ngapain? Baca doa kan? Nah, kita baca doa dulu ya sebelumnya. Yuk, berdoa di. Wah, baca dia. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Udah. Amin. Nah, dan yang kedua, sebelum lanjut kita absen. Kan? Siapa namanya? Lagi Siapa namanya? Abang Abang. Sugi Sugi. Al Ini Mia Mia. Bisa. Nah, oke, kita masuki materinya ya. Rukun iman. Siapa yang tahu arti rukun iman? Pengertiannya? Coba tunjuk tangan. Jangan. Coba ada yang tahu? Ada. Coba agak tunjuk tangan kalau yang tahu. Ada. Fadil, coba Fadil. Cepat, siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Fadil. Nah, apa arti rukun? Apa arti iman? Cepat, bisa? Bisa, Cak. Kakak-kakaknya lah dulu. Ada yang ngerti? Hah? Iya, nggak apa-apa. Jelasin aja. Bisa? Tunjuk tangan. Silakan. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman artinya yakin atau percaya. Dalam bukunya yang berjudul Rukun Iman menjelaskan rukun iman dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap. Antara lain, iman diyakini dalam hati, iman diikrarkan dengan lisan, dan iman diamalkan dengan anggota badan. Nah, kan udah tahu tuh pengertiannya. Nah, rukun iman ada berapa? 5. Apa aja? Yakin rukun iman ada 5? itu rukun Islam. Apa aja rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Cok. Cok, siapa namanya? Abai. Cok, Abai. Sebutkan. apa? Cok, sebutkan rukun iman tadi kan ada 6. Coba sebutkan satu-satu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada
tiga sifat. Sifat apa aja itu? Pengertiannya dulu kan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Untuk dapat mengenalnya, kita harus mengetahui sifat-sifat dan yang dimilikinya. Secara keseluruhan, sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, sifat zaiz. Nah, dan yang kedua sifat apa? Mustahil. Enggak. Dan yang kedua tentang beriman kepada iman kepada malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? Masa nggak tahu? Jangan cukup masa nggak tahu. Malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? 25. 25. Tahu malaikat apa aja? Ada punya weh. Baru beriman kepada malaikat-malaikat. Tahu apa arti apa? Pengertian dari iman kepada malaikat? Apa? Coba jelasin Fadil. Percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak pernah melihatnya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Di dalam beriman kepada malaikat itu kan ada tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105. Nah, nggak tahu kalian ayatnya. Artinya ada yang tahu? Apa? Coba baca. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain dari rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, dan yang ketiga beriman kepada Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Itu apa artinya? Itu apa artinya? Coba Sugi dulu jelaskan ya kan. Coba Sugi. Apa arti iman kepada kitab-kitab? Artinya meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya antara lain kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di dalam beriman kepada kitab-kitab itu dia ada beberapa kitab yang seperti Sugi bilang tadi kan, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nah, itu dan dia ada juga kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, iman kepada Rasul. Ada yang tahu artinya? Ica. Iman kepada Rasul
wajib, Ah, sifat mustahil, Mustahil, sifat sifat sama Jaiz. jaiz. Nah, iman kepada malaikat, kitab-kitab itu kan dia ada berapa kitab tadi? Ada 4. Kitab apa aja? kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, Nabi ada berapa? Nabi Ah, 25. ada 25. Oke. Ini cek ya. Udah ada selesai materi kita. Kita masuk ke ini ya. Kakak tanya, nanti ibu tanya satu-satu ya. Ya, Bu. Ya, nanti ibu tanya satu-satu ya harus bisa jawab. Ngerti? Oke, Bu. Cok, Pati. Nabi ada berapa? Berapa? 5. Bukan 5. Ada 25. Sugi. Nah, itu dia ada 4 kitab. Kitab apa aja? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nah, di dalam beriman kepada Allah itu dia ada 3 sifat. Sifat apa aja? Ada yang bisa jawab? Silakan. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nah, ada yang bisa menjelaskan lagi apa arti rukun dan apa arti iman? Ada? Ada? Silakan. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman artinya yakin atau percaya. Udah? Kan udah dijelaskan semua. Nah, masuk ke tugas ya. I justice. Belakang aja. Belakang di tengah. Belakang di tengah. Tugasnya 1. Jelaskan pengertian rukun dan iman. Udah? Udah? Yang kedua. Dan yang kedua, kitab terbagi 4. Tuliskan. Udah? Di dalam beriman kepada Allah itu ada terbagi 3 sifat. Di dalam beriman kepada Allah ada terbagi 3 sifat. Sudah? Tuliskan. Ada terbagi 3 sifat.
auzikni an ashkura nikmataka allati an'amtu alaiya. Kok yang itu, Din? Ulang. Kok alum lagi? Lupa. Walas itu. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, Ibu padatkan sampai sini. Chef ini langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana. Dah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar berarti nafas yang di materinya tentang rukun iman, kan? Sebelum kita masuk ke belajar, biasanya sebelum belajar ngapain? Baca doa kan? Nah, kita baca doa dulu ya sebelumnya. Yuk, berdoa di. Wah, baca, baca dia. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Udah. Amin. Nah, dan yang kedua, sebelum lanjut kita absen. Kan? Siapa namanya? Adi Siapa namanya? Abang, Abang. Sugi. Sugi. Al Ini Mia Mia. Bisa. Nah, oke, kita masuki materinya ya. Rukun iman. Siapa yang tahu arti rukun iman? Pengertiannya? Coba tunjuk tangan. Jangan. Coba ada yang tahu? Ada. Coba agak tunjuk tangan kalau yang tahu. Ada. Padil, coba Padil. Cepat, siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Padil. Nah, apa arti rukun? Apa arti iman? Cepat, bisa? Bisa, Cok. Kakak-kakaknya lah dulu. Ada yang ngerti? Hah? Iya, nggak apa-apa. Jelasin aja. Bisa? Tunjuk tangan. Silakan. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman artinya yakin atau percaya dalam bukunya yang berjudul Rukun Iman menjelaskan rukun iman dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap. Antara lain, iman diyakini dalam hati, iman diikrarkan dengan lisan, dan iman diamalkan dengan anggota badan. Nah, kan udah tahu tuh pengertiannya. Nah, rukun iman ada berapa? 5. Apa aja? Yakin rukun iman ada 5? Itu rukun Islam. Apa aja rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada Cok. Cok, siapa namanya? Abai. Cok, Abai. Sebutkan. apa? Cok, sebutkan rukun iman tadi kan ada 6. Coba sebutkan satu-satu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Nabi
Yang lain ada? Co, al. Cepet al. Bisa al? Enggak. Co, Padil, cepet Dil. Ada berapa rukun iman Dil? 6. Apa aja? Iman kepada Allah, Nah. iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, dari iman kepada Allah itu ada yang tahu kayak mana contohnya? Dan ada yang tahu sifat-sifatnya? Cok, kakak-kakaknya. Sifatnya ada 3. Ica. Bisa, Cak? Pengertian dari iman kepada Allah itu kayak mana? Terus kan di iman kepada Allah itu dia ada kayak sifat-sifatnya. Itu dia ada 3 sifat. Sifat apa aja itu? Pengertiannya dulu kan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Untuk dapat mengenalnya, kita harus mengetahui sifat-sifat dan yang dimilikinya. Secara keseluruhan, sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, sifat zaiz. Nah, dan yang kedua sifat apa? Mustahil. Enggak. Yang kedua tentang beriman kepada iman kepada malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? Masa nggak tahu? Jangan cukup masa nggak tahu. Malaikat ada 2. Berapa? Malaikat ada berapa? 25. 25. Tahu malaikat apa aja? Adam, Baru? Iblis, Baru? Tunggu, itu udah mulai. Beriman kepada malaikat. Tahu apa pengertian dari iman kepada malaikat? Apa? Coba jelasin Fadil. percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak pernah melihatnya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Di dalam beriman kepada malaikat itu kan ada tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105. Nah, nggak tahu kalian ayatnya. Artinya ada yang tahu Tahu. apa? Coba baca. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain dari rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, dan yang ketiga beriman kepada Kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah. Itu apa artinya? Itu apa artinya? Coba Sugi dulu jelaskan ya kan. Coba Sugi.
Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Mereka diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran kepada para umat. Para rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat. Nah, ada banyak nabi dan rasul yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang diwajibkan diketahui ada 25 nabi. Itu nabi apa aja? Ada yang tahu? Adam, Apa? Saya sebuti. Adam, Nah, baru Yesus, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Zakaria, Zakaria, baru iman kepada kiamat. enggak. Abdullah, Udah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Isa. Nabi Muhammad SAW. Udah. Dan yang kelima, beriman kepada akhir kiamat. Nah, dari arti iman kepada akhir kiamat, ada yang tahu? Silakan. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari itu alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan yang keenam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. beriman kepada qadar dan qadar. Apa artinya? Bisa? Enggak. Silakan Fadil. Iman kepada qadar dan qadar artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketepatannya. Koda artinya ketepatan sebelum manusia. Qadar artinya Qadar artinya ketentuan atau kepastian. Enggak ada. Nah, dalam materi tadi ada yang ingat rukun iman ada terbagi berapa? 6 saja. iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik di akhir, iman kepada Qadar dan qadar. Nah, itu kan ada dia yang
beriman kepada Allah itu dia ada 3 sifat. Sifat apa aja? Ada yang bisa jawab? Silakan. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nah, ada yang bisa menjelaskan lagi apa arti rukun dan apa arti iman? Ada? Ada? Silakan. Rukun artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman artinya yakin atau percaya. Udah? Kan udah dijelaskan semua. Nah, masuk ke tugas ya. Belakang aja. Belakang itu tak mau. Belakang itu tak mau. Tugasnya 1. Jelaskan pengertian rukun dan iman. Udah? Udah. Yang kedua. Dan yang kedua, kitab terbagi 4. Tuliskan. Udah? Di dalam beriman kepada Allah itu ada terbagi 3 sifat. Di dalam beriman kepada Allah ada terbagi 3 sifat. Sudah? Tuliskan. Ada terbagi 3 sifat. Udah? 4. Nabi ada 25. Tuliskan. Udah? Udah, jawab. 4 aja. Nah, 4. Main, kan main. Udah ada siap tugasnya? Sudah, Bu. Nah, kan udah siap tugasnya. Kalau udah siap tugas, kan udah mau pulang, ya kan? Sebelum pulang, baca doa kan? Apa doanya? Siapa yang bimbing? Sugi. Nama aku ada di sini. Cepet. Ya udah, rame-rame cepet. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amtu alaiya. Goyang gitu, Jin. Ulang. Lupa. Walas itu. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, Ibu padatkan sampai sini. Saya ini langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana.